Halo seluruh rekan saya dimanapun Anda berada. Ini adalah segmen perdana Coffee Talkie with Coach Hadi. Di mana di program ini saya akan banyak berbincang dengan beberapa narasumber hebat tentang karir dan persiapan pensiun yang pastinya sangat insightful bagi kita semua. Penasaran? Mari kita langsung ngobrol dengan narasumber saya kali ini. Hai Kakak Talita. Halo Papa. Kita mulai bincang-bincangnya ya. Boleh ceritain sedikit nggak tentang diri kamu, mungkin latar belakang pendidikan, pekerjaan saat ini, atau apa sih yang kamu kerjakan di sana? Ya, jadi aku datang ke Belanda tahun 2011 untuk kuliah. Jadi dulu kuliah untuk S1 ambil Media and Entertainment Management, khususnya Music Management di kampus salah satu kampus di Belanda. Ya, jadi latar belakang pendidikan aku Bachelor of Business Administration. Kemudian aku ambil master degree, jadi aku punya gelar Master of Arts di bidang media Technology and Innovation. Sebelum aku lulus S1 pada waktu itu, aku dapat peluang internship di salah satu record label di Belanda. Dari situ aku kerja, dan setelah aku lulus kuliah sarjana, mereka langsung rekrut untuk kerja buat mereka jadi marketing and PR manager. Nah, dari situ aku terusin lanjut bangun karir, dan sekarang karir aku menjadi commercial manager di salah satu perusahaan di Belanda. Dari semua negara-negara yang ada di dunia, kenapa Belanda dan kenapa Amsterdam? Yang paling pentingnya di Belanda itu negaranya sangat internasional. Eropa kan semua negara di sini hampir semuanya punya bahasanya masing-masing. Nah, khususnya untuk Belanda sendiri, mereka itu lebih terbuka tepatnya. Jadi banyak universitas yang bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda, dan banyak perusahaan internasional di sini yang juga bisa bahasa Inggris. Namanya juga baru datang dari Indonesia ya. Jadi kan untuk pakai bahasa lain selain bahasa Inggris itu agak susah, apalagi dalam jenjang universitas. Jadi dulu saya memutuskan untuk datang ke Belanda, mainly karena dia juga offer bahasa Inggris. Seru nggak sih kerja di sana? Mungkin secara budaya atau peluang profesionalnya gimana? Seru banget sebenarnya kerja di sini. Peluang untuk berkembang secara individu ataupun secara karir itu sebenarnya tergantung ke masing-masing orang. Misalnya untuk peluang perkembangan individu di dalam perusahaan, semua perusahaan itu, nggak semua, tapi mainly perusahaan di sini itu memberikan budget untuk tiap-tiap employee untuk mengembangkan diri mereka. Jadi mereka bisa ikut training atau mau sekolah lagi, mau ambil master atau course yang lain yang mungkin bisa dibawa untuk kembali untuk ke dalam pekerjaan. Itu diberikan kebebasan untuk perusahaan, dan tiap tahun budget itu renew gitu. Jadi employee bisa ambil, bisa enggak. Nah, untuk perkembangan karir masing-masing itu kan kembali lagi dalam quarterly atau yearly development discussion sama manager. Yang di situ bisa ditanya, apa sih goal kamu dalam 1 tahun ini, gimana caranya kita bisa dapat goal-goal ini, apa milestones-nya. Kalau memang dalam trajektori planning tiap karyawan memang mau untuk naik tangga karir, ya itu bakalan disesuaikan dengan manajemen. Tapi kalau untuk orang-orang, banyak juga orang yang bilang, oh nggak usah, saya udah seneng dengan pekerjaan saya, dengan posisi saya saat ini, saya maunya kualitas kerjanya yang lebih bagus, makanya saya mau ambil banyak masterclass sama university, atau mau pergi ke conference untuk ikutin training misalnya juga, itu diperbolehkan dan dibebaskan untuk tiap-tiap employee. Jadi itu yang kenapa itu serunya kerja di sini, karena semuanya kembali ke kita masing-masing. Oke. Dengan berkarir di sana sekarang, menurut kamu gimana prospek karirnya ke depan? Ya, bagus. Prospek karirnya ke depan bagus, karena kembali ke orangnya masing-masing. Kalau memang orangnya mau terus berkembang, peluangnya akan terus terbuka, dan perusahaan juga akan terus nge-push, manajemen juga, dan diberikan budget, ya kan, namanya mau terus berkembang. Sepertinya sih gitu. Oke. Ada negara menurut kamu yang lebih oke untuk berkarir yang mungkin bisa jadi checking juga buat kamu? Apa ya? Kayaknya untuk saat ini, taking into consideration, tadinya aku pikir, oh mungkin kerja di Inggris lebih oke, tapi sejak Brexit jadi terlalu banyak persoalan juga untuk perusahaan di sana, dan banyak banget perusahaan internasional dari
England yang pindah ke Belanda juga. Rasa-rasanya untuk saat ini Belanda yang memang yang paling oke untuk kerja. Juga taking into consideration work and life balance di Belanda itu sangat penting. Dan setelah kerja di sini bertahun-tahun, rasa-rasanya aku nggak mau deh let go dari work and life balance yang ada di Belanda. Jadi ya kayaknya nggak ada negara lainnya. Oke. Permasalahan umum seorang pendatang dari negara yang berbeda kan masalah adaptasi budaya dan berkembang. Bagaimana sikap orang-orang di lingkungan sana terhadap pendatang seperti kamu? Macam-macam, karena ada juga company yang employee yang dari luar Belanda, yang non Belandanya lebih banyak mungkin. Jadi pikiran mereka lebih terbuka, culture company-nya juga lebih terbuka. Tapi juga ada company yang sangat Belanda sekali, jadi ya dia lebih banyak orang Belanda yang kerja di situ, bahasa internalnya juga bahasa Belanda, sangat macam-macam ya Pak. Soalnya kalau misalnya kerjanya di company yang internasional, ya kita harus tahu kalau kita punya kolega-kolega background-nya sangat beda-beda. Dari situ kita harus belajar, oh misalnya orang Inggris gaya bekerjanya seperti ini, cara kita komunikasi mereka seperti ini, cara kita komunikasi dengan orang Belanda seperti ini. Itu aja meskipun negaranya deketan, itu gayanya sangat beda, dan itu kita harus treat tiap-tiap orang beda-beda gitu. Untuk pendatang sendiri ada juga memang aku bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman teman-teman yang juga kadang-kadang suka ada yang didiskriminasi karena orang Asia, tapi itu case by case, jadi nggak bisa dipukul rata kalau di Belanda mereka sangat toleran, nggak juga, tapi dibilang mereka sangat diskriminasi juga nggak, jadi sangat ya tergantung perusahaannya sih ya. Apa kesulitan awal yang kamu rasakan ketika kamu baru saja memulai karir di Amsterdam atau Belanda? Kayak sepertinya kalau untuk kesulitannya ya, karena aku kuliahnya di sini, jadi aku juga udah belajar gimana sih orang Belanda tuh komunikasi ke orang lain gitu ya, karena mereka orangnya sangat to the point, sangat direct. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka sama sesuatu, they would tell it to your face right away. Dan untuk orang Indonesia mungkin kalau masih baru datang itu kadang-kadang kita anggapnya kayak agak terlalu belak-belakan gitu. Jadi kadang-kadang suka jadi ada misunderstanding dari situ. Tapi kesulitan pada saat baru-baru mulai meniti karir di sini ya sebenarnya mungkin bahasa, karena meskipun aku kerjanya di perusahaan yang pakai bahasa Inggris untuk bahasa internal, dan banyak juga kerja dengan partner yang memang bahasa Inggris rata-rata, tapi tetap aja juga kita punya partner yang di dalam Belanda yang bahasa Inggrisnya kurang memadai gitu, jadi suka campur sama bahasa Belanda, atau kadang-kadang mereka mengartikannya tuh terlalu harafiah, jadi nggak nyambung gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah di situ kesulitannya. Jadi dari situ juga kita harus ya sebagai pendatang harus mau lah belajar bahasa Belanda yang lebih baik lagi supaya bisa berkomunikasi dengan yang bagus gitu. Oke. Sebagai seorang individu, kamu pasti punya kehidupan pribadi juga kan? Kalau dilihat dari postingan-postingan kamu di sosial media, kelihatannya work-life balance di sana benar-benar balance, ya kan? Tapi gimana sih caranya menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan karir di Belanda? Susah nggak sih? Susah gampang, karena semua itu tergantung pada kita mau kasih boundary-nya di mana. Jadi untuk in general di Belanda itu sebisa mungkin kita itu harus efisien. Efisien bukan cuma dalam finansial tapi juga dalam waktu gitu. Jadi pekerjaan yang kita punya sebisa mungkin itu selesai dalam kurun waktu kerja dan dalam kurun hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat misalnya 9 sampai 5. Udah. Keluar dari situ itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh perusahaan, karena perusahaan juga banyak di sini yang tidak bayar overtime. Jadi kalau misalnya kerjanya lebih dari jam 5 ke jam 6 ya kita harus kompensasi sendiri dengan mungkin besoknya masuknya agak telat gitu ya. Tapi untuk overtime sendiri itu sebenarnya jarang banget. Nah, untuk itu makanya kita juga tiap-tiap kita harus cari cara gimana caranya bisa bekerja seefisien mungkin supaya kita nggak perlu tuh sampai overtime atau harus ngegangguin kolega waktu weekend gitu ya. Dari sisi perusahaannya seperti itu. Memang untuk prakteknya nggak selalu seperti itu. Selalu pasti ada aja partner yang tiba-tiba weekend ada urgency terus reach out, which is okay.
Tapi kita juga harus bisa bilang, oke, no, ini bisa tunggu sampai hari Senin, atau oh ini sangat urgent sekarang kita bisa kerjain. Nah, so far semakin kita pintar mengatur waktu atau ya memprediksikan atau bikin planning yang bagus, pasti kita bisa juga menjaga bahwa waktu weekend kita tuh hanya untuk kita gitu, hanya untuk istirahat atau untuk mengerjakan hobi gitu. Jadi kamu merasa memiliki cukup waktu untuk diri sendiri dan keluarga di luar pekerjaan? Ya, betul. Bagaimana kebijakan cuti di Amsterdam? Apakah itu juga mempengaruhi work-life balance? Mempengaruhi, yes. Cuti itu dalam base full time, sebenarnya by law itu kalau nggak salah dapat 20 hari. Tapi perusahaan-perusahaan di sini mostly kasih 24-25 hari buat tiap pegawai. Dan rata-rata kalau mau ambil cuti itu selama di bawah 3 minggu itu harusnya nggak problem gitu. 3 minggu itu berarti 3 kali 5 hari kerja ya, 15 hari gitu harusnya tidak ada problem. Lebih dari 3 minggu itu biasanya konsultasi dengan manajer. Jadi lihat dari waktunya apakah itu waktu yang busy untuk perusahaan atau enggak, atau siapa yang bisa take care of some of the workload gitu. Jadi ya itu untuk konsultasi. Tapi aku pernah sih udah beberapa kali juga campur libur, tapi juga work remotely. Some companies they let you do that. Tapi juga ya itu dengan konsultasi manajemen. Jadi kalau prosedur untuk ngambil cuti itu sendiri susah nggak sih prosedurnya? Prosedurnya nggak susah. Jadi ada sistem, masukin kita mau liburnya dari tanggal berapa, nanti manajer sama HR juga dinotifikasi. Dari situ mereka bisa kasih approval atau to be discussed. Dari materi yang sudah kita bicarakan tadi, kira-kira menurut Kak Thalita, apa kunci utama untuk mencapai work-life balance yang baik? Kunci utamanya adalah kita harus tahu diri kita sendiri, know yourself and know your boundaries. Juga yang paling penting itu yang satu yang paling penting untuk diri kita sendiri, tapi juga harus disokong sama policies-nya company of course. Bisa nggak Kakak bagikan tips dan triks untuk rekan-rekan Coffee Talkie yang sekarang menonton, yang mungkin ingin memulai karir di Amsterdam atau di Netherlands secara umum? Kunci pertamanya adalah harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya harus itu near fluency, I guess. Yang kedua, yang paling penting adalah juga bisa bahasa Belanda. Kenapa aku bilang harus bisa bahasa Belanda? Seperti yang aku bilang di awal, di Belanda itu negara yang sangat terbuka pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Belanda. Itu plus pointnya. Minus pointnya, semua orang yang mau mencari karir yang lebih baik itu nyarinya ke Belanda. Jadi kalau modal kita cuma bisa bahasa Inggris saja, itu saingannya banyak sekali. Saingannya let's say satu Eropa juga saingannya kita gitu. Karena semua orang juga bisa bahasa Inggris, atau Americans juga bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kuncinya adalah satu, bahasa Inggris itu harus top. Yang kedua harus bisa bahasa Belanda. Yang ketiga adalah gaya kerja kita yang juga harus menjunjung tinggi efisiensi dan tahu boundaries. Perlu keahlian dan kualifikasi khusus nggak sih untuk sebelum berangkat ke sana? Rasanya enggak, karena banyak juga teman-teman aku di sini yang tadinya kerjanya di Indonesia, terus pindah ke sini karena dapat pekerjaan di sini. Nggak perlu kualifikasi khusus. Kalau misalnya udah punya S1 atau S2 di Indonesia dan punya pengalaman kerja di Indonesia, rasa-rasanya bisa, asalkan ya itu ya bahasa harus oke, dan juga ya etik kerja juga harus oke. Tadi kan kita bicara dunia kerja di Belanda. Dunia kerja di Belanda itu kan bagian dari dunia kerja internasional gitu ya. Banyak juga orang yang bisa pindah-pindah bekerja dari satu negara ke negara lainnya. Gitu ya, misalnya 2 tahun di Belanda, berapa tahun di Belgium, berapa tahun lagi ke London, berapa tahun lagi ke Amerika gitu. Jadi dunia kerja internasional itu sesuatu yang lebih luas. Kira-kira kalau orang-orang Indonesia ingin memaksimalkan potensi mereka untuk mencapai tujuan karir internasional, itu kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Menurut aku persiapannya itu sangat lebar. Misalnya dari networking.
networking, nggak cuman, di circle kita atau mungkin nggak usah juga di circle orang Indonesia misalnya. Jadi dengan kita lebih sering pergi ke conference di luar negeri, ke trade show, di situ kita bisa, ketemu dengan orang-orang dari berbagai negara yang juga datang ke situ untuk juga dengan tujuan networking, ngobrol dengan banyak orang yang ada di, acara-acara seperti itu, di kongres, conference, mendapatkan, point of view dari negara-negara lain. Ya, gimana sih sektor mereka di negara mereka, mungkin dari situ kita bisa juga mendapatkan ya partnership untuk bekerja sama. Aku rasa itu paling penting, ya untuk ikut conference dan selalu ikut, training untuk terus, update dengan skill-skill yang terakhir, dengan, perkembangan teknologi yang paling akhir, dengan, hasil, riset yang paling terakhir, itu sangat penting, ya. Ya, mungkin sebagai penutup ada yang bisa Kakak sampaikan buat pendengar Coffee Talkie yang juga ingin atau punya cita-cita untuk bekerja di dunia internasional? Mungkin advice aku ya terus, work hard, it's tough, apalagi kerja di Eropa it's tough. Mungkin kelihatannya gampang karena work life balance, tapi untuk, mengalahkan kompetisi orang-orang lain yang udah ada di sini, sumber daya manusia yang ada di sini, itu kompetisinya sangat, keras. Jadi meskipun kita sekali, 2 kali, 100, 200 CV, interview dikerjain, tapi terus mengembangkan diri dan terus apply buat kerja, dan terus networking, pada akhirnya juga pasti hard work kita bakalan, terbayar. Oke Kak, terima kasih atas bincang-bincang dan waktu Kakak sore ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Oke. Bye-bye. Dah. Luar biasa sekali bukan? Memang potensi tenaga kerja Indonesia di kancah internasional sangat terbuka lebar. Tentunya ini juga berlaku bagi Anda. Semoga dari bincang-bincang saya kali ini dengan narasumber saya bisa memberikan banyak insight yang menarik untuk Anda. Sampai jumpa di Coffee Talkie with Coach Hadi episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya untuk karir dan persiapan pensiun Anda yang lebih baik.